warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Maghria Sastro SHMH. Jadi adapun anggota dalam kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Alif Rahmanujaya, rekan saya Willy Anzeli, Zulfikar, dan Muhammad Ikwan Randa Batudara. Dalam video ini kami ingin menyelesaikan tugas kelompok kami yang membahas tentang analisis kasus putusan nomor perkara 136/PDT-sus-PHI-2020-PN-PST. Untuk identitas para pihak, dari pihak penggugat dan ada Agus Setiawan, dan dari pihak tergugat ada PT Sepatu Bata Tbk. Di sini pokok pembahasan kami ada kasus posisi atau kronologi kasus, kedua ada pembahasan kasus, ketiga analisis kasus, dan terakhir penutup atau kesimpulan. Baik, langsung saja dalam kasus posisi atau kronologisnya, yang mana PT Sepatu Bata Tbk tersandung perkara perselisihan hubungan industrial yang gugatannya diajukan oleh karyawannya sendiri yang bernama Agus Setiawan. Masalah ini berawal dari tergugat yang membubarkan departemen tempat penggugat bekerja beserta melakukan PHK dengan alasan efisiensi. Namun, tergugat menolak untuk membayar hak ketenagakerjaan penggugat dan malah mengajukan rincian kerugian yang diharapkan digantikan dengan hak-hak ketenagakerjaan penggugat. Tentu saja tindakan PHK yang dilakukan tergugat dan penagihan kerugian untuk menggantikan hak ketenagakerjaan tersebut tidak dibenarkan dalam hukum. Agus Setiawan dan PT Sepatu Bata Tbk memiliki hubungan hukum berupa hubungan kerja, di mana Agus Setiawan merupakan pegawai sejak tahun 1990 berdasarkan keputusan Kepala Bagian Pegawai PT Sepatu Bata tentang pengangkatan karyawan baru nomor 999/UP/11/1977/1990 dan diangkat menjadi pegawai tetap berdasarkan penetapan nomor 999/UP/2/205/92. Penggugat menjabat sebagai Wholesale Sales Coordinator yang memiliki ruang lingkup kerja, yaitu menerima pesanan dari institusi terkait atau pemerintah maupun swasta, dan melakukan penagihan besaran gaji terakhir yang diterima oleh penggugat ialah sebesar Rp5.732.000 sekitar bulan September 2018. Direksi tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan surat laporan audit investigasi PT Sepatu Bata tertanggal 8 Mei 2018 kepada penggugat. Isinya adalah penggugat diduga telah melakukan tindakan pemalsuan, penipuan, penggelapan atau penggelapan dalam jabatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan oknum yang disebutkan dalam laporan audit dengan nilai kerugian perseroan mencapai Rp282.990 yang harus dikembalikan penggugat kepada tergugat secepatnya, dan penggugat diminta untuk mengundurkan diri, dan berkenaan dengan pengunduran diri tersebut tergugat tidak dapat memberikan pesangon kepada penggugat, sehingga penggugat berpendapat bahwa tuduhan-tuduhan tergugat tidak memiliki dasar serta upaya tergugat yang meminta penggugat untuk mengundurkan diri merupakan upaya tergugat untuk menghilangkan kewajibannya kepada penggugat. Penggugat berpendapat bahwa tergugat tidak melakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagai upaya mediasi serta mengabaikan asas praduga tidak bersalah. Dampaknya adalah membuat mental dan psikologi penggugat menjadi tidak nyaman karena telah terbentuk citra buruk atau opini bahwa penggugat merupakan pelaku kejahatan. Akan tetapi, penggugat keberatan dengan upaya bipartit dan tidak menerima uang pesangon karena rupanya uang pesangon tersebut dipotong untuk membayar piutang perusahaan yang dibebankan kepada penggugat. Di bulan yang sama, yaitu Desember 2019, penggugat mendapat gaji terakhir sebesar Rp924.000, jauh di bawah gaji yang seharusnya diterima oleh penggugat. Berdasarkan penolakan tersebut, tergugat melakukan permohonan pencatatan pemutusan hubungan kerja kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat, mediator hubungan industrial Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Selatan memberi anjuran bahwa tergugat harus membayar hak penggugat dengan total sebesar Rp459.066. Penggugat kemudian menyatakan menerima, namun tergugat tidak menanggapi dan dianggap menolak anjuran tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penggugat kemudian mengajukan gugatan PHI ini. Pembahasan kasus 1. Uraian perkara nomor 136/PDT-sus-PHI-2020-PN JKT PST. A. Hak penggugat dimohonkan gugatan dalam perkara ini. Penggugat mengajukan permohonan sebagai berikut. Yang pertama, membayar upah kepada penggugat yang belum dibayarkan sejak terhitung Desember 2019 atau
Rp34.396.710 selama 6 bulan dan kekurangan upah Desember 2019 sebesar Rp4.808.142 dan upah-upah selanjutnya hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, menetapkan PHK sejak putusan dibacakan. 3. Membayar hak penggugat dengan total Rp184.595.947 yang meliputi A. Pesangon 2 kali 9 kali Rp5.732.785.000 atau Rp103.190.000. Uang penghargaan masa kerja 10 kali yaitu sebesar Rp5.732.000 atau Rp57.327.850. Uang perumahan, perawatan serta pengobatan 15 kali. Yang D, Rp160.517.000 atau 24 juta. Yang ke nomor 4, membayar uang penghargaan masa bakti penggugat sesuai peraturan perusahaan sebesar Rp800.000 kali 30 gram emas murni atau senilai 24 juta. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa luang som sebesar Rp500.000 setiap hari keterlambatan yang berlaku sejak gugatan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat hingga seluruh pengembalian pembayaran dibayarkan oleh. Analisis putusan. Poin pertama, amar putusan merefleksikan bahwa tidak semua poin-poin permohonan dalam gugatan penggugat diterima oleh majelis hakim, akan tetapi poin-poin selanjutnya justru memperlihatkan kemenangan penggugat. Pada poin amar putusan memutuskan bahwa hubungan kerja antara tergugat dan penggugat telah putus. Hal itu didasarkan pada penggugat yang sempat menerima anjuran dari mediator suku dinas tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan. Walau tergugat akhirnya tidak menerima anjuran itu dengan tidak memberikan tanggapan apa-apa, sehingga dianggap memiliki persamaan kesepakatan dengan maksud dari tergugat yang bermaksud memutuskan hubungan kerja dengan penggugat dan bahkan hingga membubarkan departemen wholesale tempat penggugat bekerja. Poin ketiga, amar putusan menghukum tergugat untuk membayar nominal sejumlah Rp189.000 kepada penggugat. Pada poin keempat, amar putusan majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar uang penghargaan masa bakti kepada penggugat. Uang penghargaan masa bakti berbeda dari uang penghargaan masa kerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan hak dari pekerja terkena pemutusan hubungan kerja. Uang penghargaan masa bakti memiliki pengaturan tersendiri dari dalam PT Sepatu Bata atau tergugat, yaitu di dalam pasal 6 Peraturan Perusahaan Penggugat Rekonversi atau tergugat, sehingga dapat dikatakan setiap tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tergugat selain mendapat uang penghargaan masa kerja juga mendapat uang penghargaan masa bakti. Dan apabila mengalami pemutusan hubungan kerja, adapun menurut pasal 6 Peraturan Perusahaan PT Sepatu Bata, penghargaan masa bakti merupakan tanda penghargaan untuk kontribusi yang diberikan oleh pegawai dalam masa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk sertifikat atau cenderamata lainnya yang ditentukan oleh perusahaan. Sedangkan penghargaan dalam bentuk logam mulia akan diberikan dengan jumlah sebesar tahun masa bakti. 1 tahun masa bakti senilai 1 gram emas murni, dan seterusnya. Dalam perkara ini, berdasarkan keputusan Kepala Bagian Pegawai PT Sepatu Bata tentang pengangkatan karyawan baru nomor 999-UP-1377-1990 dan Jadi kesimpulannya itu, yang pertama, kasus ini merupakan perkara antara PT Sepatu Bata Tbk melawan karyawan yaitu Agus Setiawan.
yang kemudian pasca putusan perkara ini keluar telah resmi menjadi mantan karyawan PT Sepatu Bata Tbk. Penggugat sendiri merupakan karyawan PT Sepatu Bata Tbk yang telah bekerja di pabrik pembuatan alas kaki ini sejak tahun 1990. Penggugat berperan sebagai wholesale sales koordinator dengan gaji terakhir yang sebesar 5.772.245 perak. Pertikaian hubungan industrial dimulai ketika PT Sepatu Bata Tbk membubarkan departemen tempat penggugat bekerja. Tergugat juga melakukan PHK kepada karyawan departemen termasuk penggugat. Tapi alih-alih membayar hak-hak ketenaga kerjaan, PT Sepatu Bata Tbk justru melakukan pengagihan hutang terhadap nominal kerugian dan juga hasil kelalaian penggugat selama bekerja. Setelah menjalani serangkaian penyelesaian ketenaga kerjaan, penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan penyelesaian hubungan industrial. Hasilnya, PPHI menyatakan putusnya hubungan kerja membebaskan penggugat dari hutang kerugian dan menghukum tergugat untuk membayar hak ketenaga kerjaan. Yang kedua, menurut analisis hukum penulis, argumentasi hakim sudah benar untuk tidak menjatuhkan beban kerugian yang diderita tergugat sebagai ganti dari hak-hak ketenaga kerjaan yang seharusnya dibayarkan oleh tergugat. Hal itu karena pada dasarnya kerugian tersebut bukanlah merupakan kelalaian dari penggugat yang hanya bertindak sebagai penagih hutang. Masalah tersebut ialah masalah antara tergugat dengan pihak ketiga atau customer. Sedangkan apabila diduga penggugat menggelapkan hasil tagihan dari customer, seharusnya dibuktikan dengan laporan audit yang komprehensif dan harus menggunakan kontribusi jalur pidana untuk membuktikannya. Tidak dapat sepenuhnya masuk dalam ranah perdata. Adapun kerugian itu walaupun oleh PP pengupahan dikatakan bisa ditutup dengan hak finansial penggugat, akan tetapi memiliki konteks yang berbeda karena terdapat ketentuan yang harus dipenuhi, sehingga tergugat tetap harus membayar seluruh hak-hak ketenaga kerjaan penggugat, yang mana sayangnya akan berkurang apabila menggunakan patokan pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sekian paparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.